kondisi bank ini sekarang loan to deposit ratio-nya rendah. Rata-rata yang saya kunjungan satu-satu kita ngobrol, aturan kan dari BI itu 84 sampai 94 LDR ya, loan to deposit ratio. Mereka itu ada di range 60 sampai 70, 70 sampai 75. Apa yang terjadi? Over liquidity. Betul. Mereka nggak bisa lempar kredit. Jadi mereka itu untuk menurunkan cost of fund, bunga depositonya diturunin Om. Bunga depositonya diturunin karena kredit dia nggak bisa luncurkan karena bukan masalah likuiditas. Demand-nya nggak ada. Masyarakatnya sendiri ya. Demand-nya nggak ada. Perusahaan nggak ada yang mau ekspansi ngambil kredit. Ngapain ekspansi? Dia mau ekspor ke luar negeri juga nggak ada marketnya saat ini. Yang ada sekarang kredit itu NPL-nya tinggi. Kenapa? Karena retail yang consumption base. Dia pinjem untuk kebutuhan konsumsi aja. Gitu. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwasannya BI rate ini akan mempengaruhi inflow masuk dari asing. Ya. Tapi untuk domestik nabung lagi ke deposito, hemat saya sih sepertinya tidak. Karena bank belum tentu naikin Om. Belum tentu naikin deposito facilitator ataupun dia naikin, dia belum tentu naikin. Kan bank kan fungsinya menghimpun dan menyalurkan. Dia nyalurkannya aja nggak ada. Nggak ada yang disalurkan. Jadi numpuk semua tuh ya. Jadi deposito diturunin semua sama dia. Gitu. Supaya bisa pada ekspansi lah ibaratnya keluar. Betul. Ada badan baru. Satu pintu nih ekspornya. Menarik nih. Gimana nih? Saya lebih seneng bahas yang satu pintu tadi. Nah yang badan ini menarik nih. Kita melihat dari sisi mana? Kok dari sisi pemerintah itu kebijakan yang cukup baik. Karena sentralisasi Om. Semuanya sentralisasi, kontrolnya di pemerintah. Jadi nggak ada yang mainin harga nih. Semua dalam satu pintu gitu kan ya. Jadi terus nanti ada satu BUMN yang akan melakukan ekspor ya, keluar dan sebagainya. Jadi semua ke sana. Tapi dari kacamata pengusaha, balik lagi. Baik dari domestik maupun asing, melihatnya tidak seperti itu. Jadi mungkin menurut pendapat saya balik lagi mereka akan kurang happy akan hal tersebut ya karena ada dalam tanda kutip seperti monopoli ya monopoli dan sebagainya dan sebagainya itu yang berdampak dari mereka. Dan yang kedua mereka juga akan melihat bukan hanya kebijakan di atas kertas tapi kira-kira gimana nih realisasinya BUMN yang ditunjuk nih untuk hal tersebut, untuk badan yang ditunjuk yang hal tersebut untuk melakukan kebijakan hal tersebut. Karena apa? Mereka khawatir tata kelolanya, GCG-nya nggak berjalan dan sebagainya. Maka mereka yang tadi langsung direct ekspor ke sana, ketahan sama itu. Gitu. Dan jadi momennya jadi nggak bagus. Gitu ya. Jadi kalau dari kacamata investor sepertinya kurang happy ya akan hal tersebut ya. Jadi ada satu pintu lagi yang harus dilewati justru kalau misalnya biasanya direct begitu antara bisnis to bisnisnya begitu. Artinya bisa menekan proyeksi dari sektor pertambangan sendiri ya selama akan dalam beberapa jangka pendek ini. Tapi kalau misalkan untuk jangka panjang apa mungkin bisa lebih baik gitu atau mungkin emang hanya respon aja nih sekarang ini nih. Respon temporary aja sih Om, negatif aja. Kalau kita lihat untuk jangka panjangnya ini cukup baik ya. Karena apa? Kita lihat kan ini kan industri kan kita melihat kita jual raw materials keluar. Ya ini kan memang harus ada fungsi kontrol dari pemerintah sih di sini. Kalau benar-benar di GCG jalani dengan baik, badan pengelolaannya benar, transparan dan sebagainya. Intinya pengusaha itu hanyalah kepastian hukum, kepastian kebijakan dan transparansi. Enough Om, 3 itu aja. Selama badan yang dibentuk sama pemerintah ini bisa meyakinkan itu ke investor lokal maupun investor asing, why not dia lakukan hal tersebut? Karena Indonesia punya kelebihan di situ sebetulnya ya. Under influencing sebenarnya yang diincar begitu ya dengan adanya kebijakan satu pintu untuk ekspor komoditas sumber daya alam. Tapi kalau menurut dari sisi keahlian pelaku usaha begitu, apa yang perlu mungkin kita cermati langkah-langkah selanjutnya dalam artian implementasinya tadi. Karena kan transparansi, kemudian siapa yang akan bekerja dalam BUMN ekspor tadi. Mengingatkan eksportasinya ada 3 komoditas. Yang pertama kan ada pertambangan, kemudian ada CPO juga, turunan dari produk besi dan ferro besi lah ibaratnya kalau gitu. Anda melihatnya bagaimana? Kita melihatnya sih untuk beberapa sektor yang tadi disebutkan nama Om Pras itu memang itu menjadi unique value proposition-nya Indonesia ya, gitu ya. Unique value proposition Indonesia yang dengan kondisi saat ini yang ada keterbatasan transportasi, distribusi dan juga energi yang ada ini menjadi salah satu cara untuk pihak dari Eropa, Cina dan sebagainya untuk ambil hal tersebut. Ini jadi opportunity buat Indonesia. Itu jadi opportunity. Indonesia punya di sana, tapi memang problemnya adalah
untuk di pengusaha di dalam negeri balik lagi sih tadi. Dia butuh adanya, kalau bisa sih pemerintah langsung cepat nih lakukan. Oke, badannya adalah A, ketuanya lain sebagainya ada A, B, C, D, E. Ketuanya langsung ngomong press release ke publik dengan teman-teman semua. Kita punya kebijakan A, B, C, D, F, G. Jadi selama ada kepastian hukum, kepastian kebijakan dan transparansi, pengusaha pasti ikut. Apalagi ya, sektornya beda-beda, komoditasnya beda-beda. Tapi dia harus jelas ya, dirjennya dibagi per sektor gitu ya kan itu. Jadi nggak lagi dalam satu pintu. Ya udah sektor ini semuanya dalam satu direktorat jenderal gitu ya. Nggak juga, karena kan setiap sektor itu mempunyai market yang berbeda, mempunyai pricing yang berbeda. Pricingnya juga dipengaruhi oleh faktor X yang berbeda-beda ini. Dan gitu. produknya aja beda. Produk turunannya juga beda. Dari satu produk turunan ke bawahnya kan marketnya beda. Nggak semuanya Europe gitu ya. Bisa lari ke Asia dan sebagainya. Kurang lebihnya itu sih. Dan mereka akan lihat, balik lagi pengusaha lihat marginnya berapa yang diambil. Ya kalau boleh lah pemerintah ngambil. Ada kekhawatiran ada biaya tambahan. Besar gitu. Oke, paham. Tapi emang ya menarik ya langkah pemerintah ya dalam menanggapi ya persoalan-persoalan yang dilakukan. Kemarin kan waktu itu sempat ya Purbaya kan sempat protes ya, namanya invoicing itu salah satunya ya. Jadi didorong pembentukan badan baru lagi nih untuk menjaga komoditas. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan pemerintah, atau mungkin ada kekhawatiran nih dari para pengusaha bahwa ini lembaga nih sebenarnya kayaknya nggak bakal jauh beda nih sama yang dulu-dulu gitu. Ada ketakutan seperti itu nggak kalau misalkan di kalangan pengusaha gitu? Ada Om. Ada. Kalau kita lihat fast respon pada saat mendengar berita tadi, respon pertamanya pasti ada kekhawatiran tadi. Namanya pengusaha harus melakukan mitigasi risiko dulu ya. Bukan ngelihat hanya hitungan cuan bisnisnya aja, mitigasi risikonya dulu. Harapannya sih mungkin dalam waktu 1 atau dengan 3 hari ke depan, pemerintah langsung ngeluarin peraturan, pemerintah PP, bentuk badannya, siapa orang dan sebagainya, itu cepat dilakukan, investor jadi percaya, pengusaha jadi percaya. Tapi kalau hanya sebatas peraturan yang belum keluar, siapa kebijakannya bagaimana, SOP turunannya bagaimana, karena memang yang problem di Indonesia ini antara kebijakan sampai dengan yang ada di tataran bawahnya, sampai dengan realisasi di tataran paling akar rumputnya lebih bahasanya, itu berbeda. Gitu loh. Betul. Jadi kalau kita berharap investor asing masuk ke Indonesia selama kita belum melakukan birokrasi yang kita pangkas, yang tadi ya sulit Om. Nah ini kembali lagi ke indeks harga saham gabungan pasar modal kita begitu, mengingatkan adanya kebijakan satu pintu untuk eksportasi kan juga banyak perusahaan-perusahaan yang listing. Nah ini ada sentimennya tidak sih untuk kinerja perusahaannya, kemudian mempengaruhi sahamnya sendiri dan ujung-ujungnya ke IHSG begitu. Kok saya lihat jadi ini malah dapat angin segarnya nih. Perusahaan-perusahaan komoditi yang berbasis ekspor yang dapat uangnya US dollar Om.